Teman-teman, saya selalu heran ya kepada para pendukung Anies Baswedan yang sering sekali membandingkan apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi sebagai presiden dengan apa yang bisa dilakukan Anies Baswedan sebagai gubernur pada masanya. Nah, padahal itu jelas berbeda teman-teman, di DKI dengan seluruh Indonesia. Bagaimana bisa mereka membandingkan beban tugas yang diusung di DKI dengan beban tugas yang dibawa Pak Jokowi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, hari ini kita akan melihat sebuah analisa dari seorang tunanetra, teman kita yang mempunyai keterbatasan penglihatan. Bagaimana dia melihat Anies Baswedan dan apa perbandingan dengan Joko Widodo. Oke, nggak perlu banyak bicara lagi teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Katanya Anies pintar. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan saat saya mendengarkan cuplikan video ini. Teman-teman, karena di sini jargon yang digunakan dalam kampanye Anies di video ini, ya, siapa presidennya Anies, apa partainya Nasdem. Disinilah saya melihat bahwa Anies tidak punya kemampuan untuk berhitung secara politik. Kenapa teman-teman begitu? Karena begini, ketika dia mengatakan siapa presidennya Anies, apa partainya Nasdem, itu sama dengan dia menutup potensi keberuntungan yang diperoleh oleh calon partai politik lain yang ingin mengusung dia. Nah, menurut saya jadi partai politik lain itu mikir-mikir deh kalau mengusung Anies, karena di sini dia sudah menutup potensi keuntungan yang bisa dimiliki atau diterima oleh partai lain yang ingin mengusungnya dengan mengatakan bahwa siapa presidennya Anies, apa partainya Nasdem. Saya paham mungkin Anies ingin membalas jasa Nasdem karena telah terlebih dahulu mengusung atau mendukung atau memberikan restu atas pencalonan Anies Baswedan nantinya. Tetapi seharusnya dia paham dan sadar bahwa hanya dengan Nasdem dia tidak akan bisa maju menjadi calon presiden. Lalu kemudian dia berani berkampanye seperti ini. Itu kan sekali lagi saya bilang, dia menutup kesempatan partai politik lain untuk memperoleh keuntungan dengan mencalonkan Anies Baswedan. Apakah Anies pintar? Disinilah kemudian saya membantah setiap pernyataan para pendukung Anies yang selama ini mengatakan Anies terlalu pintar untuk Indonesia. Teman, saya selalu heran ya kepada para pendukung Anies Baswedan yang sering sekali membandingkan apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi sebagai presiden dengan apa yang bisa dilakukan Anies Baswedan sebagai gubernur pada masanya. Nah, padahal itu jelas berbeda teman-teman, di DKI dengan seluruh Indonesia. Bagaimana bisa mereka membandingkan beban tugas yang diusung di DKI dengan beban tugas yang dibawa Pak Jokowi di Indonesia? Teman-teman, kalau mau fair ya bandingkan dong apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi ketika jadi gubernur di DKI dengan apa yang dilakukan Anies ketika menjadi gubernur di DKI. Saya yakin kalau itu yang dilakukan, maka dari setiap sisi Anies tidak akan bisa melebihi, bahkan menyamai, bahkan mendekati apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi. Kita nggak usah dulu bicara program-program beliau yang sangat luar biasa ketika di DKI, karena bagaimanapun perubahan besar di DKI bermula, khususnya di era modern, bermula pada masa kepemimpinan Pak Jokowi. Siapa yang bisa membantah itu teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut kepada hal yang lain, yaitu gaya kepemimpinan. Pak Jokowi sejak memimpin di DKI sehingga dikenal oleh masyarakat luas, ya, walaupun di Solo juga sudah, tetapi kan yang lebih bersinar ketika di DKI ya teman-teman. Nah, ketika beliau memimpin DKI, beliau bukan hanya membawa perubahan terhadap DKI, tapi seluruh Indonesia. Dari sudut pandang apa? Gaya kepemimpinan, ya, belusukan ke tengah-tengah masyarakat, belusukan ke gorong-gorong, belusukan ke pasar-pasar. Selama ini sering dianggap pencitraan oleh lawan-lawan politiknya, tetapi kini menjadi standar baru seorang pemimpin jika ingin dianggap merakyat. Termasuk Anies Baswedan. Anies Baswedan pada masa pencalonan sebagai gubernur juga sering belusukan, sering datang ke masyarakat. Itu merupakan standar baru yang diciptakan oleh Pak Jokowi di era modern di Indonesia. Sehingga apa? Apa yang dilakukan Pak Jokowi di DKI tidak bisa dilakukan Anies, karena itu merupakan terobosan baru. Sementara Anies, legasi apa yang ditinggalkan di DKI? Selain lubang-lubang, ya, lubang-lubang, ya, macam-macam lah, ada patung-patung, apa gitu. Nah, teman-teman bisa bantu dah, jawab di kolom komentar apa yang ditinggalkan Anies di DKI. Kita tidak menemukan gagasan yang bisa kita perjuangkan dari Ganjar. Ya teman-teman, izin stage video ini karena di sini saya sangat bingung dengan apa yang disampaikan oleh relawan GP Mania yang baru saja membubarkan diri teman-teman. Di sini dikatakan bahwa mereka membubarkan diri karena tidak ada gagasan yang bisa diperjuangkan dari seorang Ganjar Pranowo. Teman-teman, saya bingung ya dengan apa yang menjadi alasan mereka ini. Apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh
relawan GP Mania yang baru saja membubarkan diri itu dari seorang Ganjar Pranowo yang sekarang sedang aktif menjadi gubernur di Jawa Tengah. Apakah mereka mengharapkan Ganjar mengingkari saja tugasnya lalu fokus menyusun gagasan-gagasan untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden? Bukankah seharusnya sebagai relawan Ganjar, mereka itu bangga bahwa calon pemimpin yang mereka usung bukanlah orang-orang yang gila kekuasaan, yang ambisius. Seharusnya mereka bangga dong teman-teman, bahwa relawan Ganjar ini seharusnya bangga. Ganjar adalah sosok yang penuh tanggung jawab menyelesaikan dulu tugasnya di Jawa Tengah. Nah, justru karena itu maka seharusnya mereka bergerak di akar rumput untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat, sehingga bisa mendongkrak popularitasnya di mata masyarakat. Karena apa? Karena bagaimanapun, ya teman-teman, bagaimanapun kita harus akui bahwa di sini Ganjar sudah kalah satu langkah dari calon presiden lain yang sudah bebas dari tugasnya dan bisa gerilya kampanye ke sana sini. Di sini seharusnya kekuatan relawan itu diperlukan untuk mendukung benar-benar ikhlas, mendukung Ganjar Pranowo dan memperkenalkan Ganjar Pranowo. Karena apa teman-teman? Calon presiden lain, saya tahu ya, teman-teman pasti tahu apa yang saya maksud, siapa yang saya maksud gitu. Calon presiden lain, jangankan sebagai anggota partai, tanpa dia menjadi anggota partai tertentu saja, dia sudah bisa diusung, mendapat tiket menjadi calon presiden. Nah, Ganjar di sini dia bukan hanya untuk menghadapi calon presiden lain itu ya teman-teman. Dia juga harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik di partai yang mengusungnya, yang menaunginya. Nah, seharusnya di sini relawan Ganjar bergerak di akar rumput, memperkenalkan Ganjar seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga apa? Popularitasnya yang akan menjawab, yang akan menekan keinginan elit politik tersebut, sehingga apa? Sehingga Ganjar bisa dicalonkan. Bukankah itu yang harusnya dilakukan oleh para relawan? Bukankah relawan harusnya menjadi manifestasi dari kehendak rakyat, bahkan untuk memperkenalkan Ganjar sehingga rakyat menghendaki Ganjar dan itu akan menjadi pertimbangan bagi elit politik? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan? Bagaimana bisa relawan GP Mania ini mengharapkan Ganjar untuk menyusun gagasan-gagasan yang bisa diperjuangkan dan bisa disampaikan kepada publik dalam kedudukannya sebagai bakal calon presiden? Aneh teman-teman. Jadi saya bingung. Yang pertama, kalau kalian ngebenci Pak Anies Baswedan, apa sih sebabnya? Oke, saya akan sampaikan 3 alasan kenapa saya tidak suka dengan Anies Baswedan dan 3-tiganya bukan seperti yang Anda sebutkan. Oke, yang pertama, Anies tidak konsisten. Anies bukanlah pribadi yang konsisten, itu tercermin dari 2014 dia itu merapat ke Jokowi, 2019 dia merapat ke Prabowo, dan sekarang dia buat poros sendiri. Oke, kata orang politik itu kan dinamis. Oke, kita kasih yang non politik deh. 2014 Anies ngomong bahwa FPI itu merusak bangsa, tapi 2019 dia ngomong bahwa FPI itu penjaga bineka, dan sekarang apa tuh tanggapan Anies? Oke, yang lain deh yang berbasis kebijakan. Nah, ketika Anies menjadi calon gubernur masih kampanye pada saat itu, dia ngomong dia akan menghentikan reklamasi, dia akan konsisten menghentikan reklamasi. Nah, sekarang gimana nih? Dia berubah perkataannya pada saat dia sudah menjadi gubernur bahwa tidak semua dihentikan. Nah, itu yang pertama, Anies tidak konsisten. Yang kedua, Anies mampu atau selalu jahat memanfaatkan imajinasi masyarakat. Saat masyarakat membutuhkan rumah yang punya DP kecil, Anies menjanjikan rumah DP 0 rupiah. Saat masyarakat membutuhkan janji gubernur untuk tidak menggusur, Anies ngomong akan tidak menggusur. Tapi ternyata, ya lihat sendiri. Mana tuh DP 0-nya jalan nggak? Terus gusur nggak? Atau gimana? Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri di Jakarta. Nah, yang ketiga, Anies ketika melakukan kesalahan dia tidak mau gentleman mengakui kesalahannya, dia mengelak. Contoh, ketika banjir terjadi pada tahun 2021, 2022 awal, dia mengatakan bahwa ya ini karena curah hujan melebihi kapasitas kota lah, ini karena kiriman lah, ini karena beginilah, ini karena begitulah. Semuanya itu serba dielakkan oleh Anies Baswedan. Itu yang membuat saya tidak suka dengan Anies. Anies tidak konsisten, Anies pandai atau selalu berupaya memanfaatkan imajinasi masyarakat, dan Anies tidak berani gentleman mengakui kesalahannya. Yuk, mau ngomong apa lagi? Luar biasa teman-teman. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Sangat speechless dengan analisa yang disampaikan oleh saudara kita yang mempunyai keterbatasan matanya. Saudara kita ini tunanetra, tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan dengan hati. Analisanya sangat luar biasa. Saya sampai jujur tidak bisa berkata apa-apa. Saudara kita ini melihat dengan hati nurani, disampaikan dengan sangat hati-hati dan juga sangat terperinci. Walaupun matanya tidak bisa melihat, namun teman kita ini bisa mendengar dan juga merasakan ya yang terjadi. Luar biasa.
Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Luar biasa. Orang seperti ini yang analisisnya sangat teliti dan cermat. Apa yang ia rasakan tentu akan dia sampaikan. Karena, mohon maaf, saudara kita ini nggak bisa melihat, tunanetra. Tapi dia bisa merasakan dengan hati kesuksesan yang dilakukan pemimpinnya di masa era Jokowi dan Anies Baswedan. Dia bisa menilai dan bisa mengkomparasikan dan bisa melihat di mana perbedaannya. Luar biasa teman-teman, luar biasa, mantap.